Pernah lihat orang kesurupan terus tiba-tiba ngomong bahasa asing? Ada yang katanya mendadak bisa bahasa Latin, bahasa Jepang, bahkan ada yang terdengar kayak bahasa Arab kuno. Padahal sebelumnya orang itu sama sekali nggak pernah belajar bahasa tersebut. Buat sebagian orang, ini dianggap bukti kalau ada makhluk lain yang masuk ke tubuh manusia. Tapi di dunia psikologi dan neuroscience, fenomena ini sebenarnya sudah cukup sering dibahas. Ada istilah yang namanya kleptomnesia, yaitu kondisi ketika otak menyimpan ingatan lama, tapi kita lupa dari mana asalnya. Misalnya waktu kecil kita pernah dengar doa berbahasa Latin di TV, pernah nonton anime Jepang, atau sering dengar orang mengungkapkan kata-kata tertentu. Informasi itu ternyata nggak benar-benar hilang, dia cuma ketimbun di bawah sadar. Nah, saat seseorang mengalami kondisi trans, stres ekstrim, histeria massal, atau kesurupan tadi, otak bisa mengakses potongan-potongan memori yang terlupakan itu. Makanya tiba-tiba keluar suara atau kata yang terdengar asing. Tapi menariknya, setelah diteliti oleh para ahli bahasa, kebanyakan ucapan itu ternyata bukan bahasa asing yang utuh. Seringkali cuma rangkaian suara acak atau potongan kata yang terdengar mirip bahasa tertentu. Dalam linguistik, fenomena seperti ini kadang disebut glossolalia atau bahasa spontan tanpa struktur yang jelas. Jadi sebenarnya bukan benar-benar fasih bahasa asing, melainkan otak sedang merakit bunyi dari memori yang pernah tersimpan sebelumnya. Karena kalau memang benar bisa bahasa asing, cara nyata harusnya mereka juga bisa diajak ngobrol dua arah dan memahami arti dari kalimat yang mereka ucapkan. Tapi pada banyak kasus, saat dites lebih lanjut, ucapan mereka sering nggak punya tata bahasa yang konsisten. Jadi fenomena ini mungkin terdengar mistis, tapi bisa jadi itu cuma cara otak manusia bekerja. Dan yang namanya kesurupannya dia itu, ya tentang apa yang diingat itu. Misalnya itu ya. Misalnya, loh ada orang yang kesurupan bahasa Arab itu. Loh, karena dia pernah kenal, pernah dengar suara bahasa Arab itu. Otak kita itu menerima memori itu masuk semua. Misalnya, tidak bisa bahasa Arab, ya nggak pernah. Tapi tiap hari itu kan dia dengar. Orang ngaji masuk dalam memori, diajak interaksi ngomong ya nggak ngerti dia gitu ya, diajak ngomong bahasa Arab dia juga nggak ngerti gitu ya, nggak bisa berinteraksi gitu, dia ngomong aja ngoceh.